Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi ya mengenai seleksi P3K di tahun 2023, khususnya untuk P3K Guru. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang alur seleksi dan mekanisme seleksi P3K Guru di tahun 2023. Seperti di tahun sebelumnya, kita tidak terlalu jauh ya, atau tidak terlalu beda, alurnya masih sama, mungkin ada sedikit perbedaannya khususnya untuk seluruh passing grade 2021 atau tahun kemarin yang sudah lulus tapi belum mendapatkan penempatan. Nah, kalau kita perhatikan di alur seleksi P3K Guru di sini terdiri dari guru honorer ya, baik itu sekolah negeri, swasta yang terdata di Dapodik. Dan yang kedua adalah individu yang mempunyai sertifikat pendidik ya. Kemudian yang ketiga juga guru honorer K2 yang terdata di database BKN. Nah, keempat jenis peserta ini bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2023 ya, kecuali untuk PG 2021 langsung penempatan, tetapi untuk peserta passing grade 2021 ini tetap harus mendaftar dari awal ya. Nah, kemudian pendaftaran dilakukan melalui akun sschasn.go.id ya, BKN. Kemudian tentunya Bapak Ibu harus menyiapkan NIK yang sinkron dengan Disduk Capil, tempat, serta dan tanggal lahir. Apabila Bapak Ibu ada masalah di KTP-nya, silahkan diperbaiki dulu ya. Kemudian setelah melakukan pendaftaran ya, pendidikan, kemudian data, alamat dan sebagainya, Bapak Ibu harus terdata di Kemendikbud ya, tentunya untuk NIK, untuk dapat NUPTK tempat tanggal lahir ya, NUPTK, NRG sertifikasi, dan ini secara otomatis akan terdeteksi ya. Kemudian Bapak Ibu harus memperhatikan juga untuk kualifikasi pendidikan ya, untuk S1 atau D4, kemudian jenis sertifikasi dan mata pelajaran yang diampu ya. Dan Bapak Ibu harap untuk selalu mengupdate ya aplikasi info.gtk.kemdikbud.go.id ya, kemdikbud.go.id ya, dan melakukan perpal ijazah. Kemudian perhatikan juga UPTK dan kualifikasi pendidikan. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya bagaimana nasib guru induk ya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk satu promosi itu diperebutkan atau memiliki kuota untuk 3 orang ya. Nah, di sini yang PG 2021 langsung penempatan. Jika masih tersedia formasi, maka formasi tersebut akan didapatkan oleh THK2 yang menjadi prioritas yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah guru honorer negeri yang sudah mengabdi ya lebih dari 3 tahun. Nah, sebelum Juni 2020. Kemudian kategori yang keempat termasuk lulusan PPG dan non ASN yang kurang dari 3 tahun setelah Juni 2020 ya, serta honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, setelah formasi tersebut terpenuhi ya, maka akan diambil seleksi wawancara ya, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Misal kalau guru honorer negeri ini di sekolah induknya terdapat formasi, maka harus bersaing lagi dengan 3 orang tersebut ya untuk memperebutkan satu formasi seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di seleksi tahun 2023 ya, ilustrasi dibuka 2 formasi pada jabatan yang sama di instansi Provinsi DKI Jakarta ya.
Seperti kita ketahui bahwa tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan formasi tersebut tersedia. Di sini contoh yang lulus passing grade 2021 ya. Urutan prioritasnya THK 2, negeri, PPG, swasta sama ya. Jika masih tersedia formasi maka akan dilimpahkan ke THK 2. Dan apabila misal ada formasi honorer negeri yang lebih dari 3 tahun ya. Kemudian jika masih tersedia kebutuhan dan formasi maka akan dilimpahkan ke lulusan PPG dan non ASN. Di sini misal ada 1 2 3 4 5 ya, 5 peserta. Masing-masing peserta itu mempunyai prioritas masing-masing ya. Tentunya di peringkat 1 di sini ada THK 2 ya, yang otomatis telah diprioritaskan di urutan yang pertama ya, walaupun misal nilainya paling rendah. THK 2 itu akan lolos gitu kan. Jadi sekolah negeri tidak akan bersaing dengan THK 2 karena ini sudah otomatis lolos ya, selama dia memenuhi nilai ambang batas ya. Kemudian apabila misal tidak terpenuhi maka akan dilimpahkan ke peringkat yang kedua, yaitu guru honorer negeri yang lulus dengan pengabdian lebih dari 3 tahun ya di honorer negerinya. Yang ketiga adalah guru honorer negeri yang kurang dari 3 tahun tapi lulus passing grade gitu kan. Kemudian yang keempat adalah lulusan PPG yang mencapai nilai 100% ya, 100%. Dan ini maka tetap ya honorer negeri akan menjadi prioritas yang kedua setelah THK 2 gitu kan. Apabila misal ini tidak ada saingan lagi maka akan lolos ya. Kalau PPG ini masih tidak ada saingan ya, maka dia otomatis lolos. Kemudian apabila masih ada formasi maka dilimpahkan ke urutan yang paling terakhir, yaitu non ASN ya, 470 peringkat 5. Jadi guru swasta ya, guru swasta maka menjadi peringkat yang kelima atau terakhir. Itu pun kalau sudah atau masih ada formasi yang tersedia di instansi tersebut. Nah, itu mungkin kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu polanya. Maka tetap yang menjadi prioritas utama adalah guru THK 2 walaupun nilainya paling kecil. Selama THK 2 tersebut memenuhi nilai ambang batas, maka guru honorer sekolah negeri menjadi prioritas yang kedua ya. Dan yang ketiga PPG ya. Dan yang keempat adalah guru swasta gitu. Sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.